Crossroad, di mana sudah ada dua tim yang langsung turun ke arah yang sama. Ada Iko yang ternyata tidak akan merubah drop zone mereka. Mereka lebih memilih untuk terus bergerak menuju ke sentral. Tapi perbedaannya kali ini adalah daerah sentral sendiri hanya bakal dikuasain oleh mereka. Nggak ada yang terlalu dekat dengan mereka kalau mereka memutuskan untuk langsung bergerak ke arah sentral. Iya, karena memang mereka juga timing ketika mereka mencet tombol eject dari pesawat itu pas juga, nggak telat, nggak kecepatan juga sehingga mereka harus ngedrop di Lumbermill. Tapi Firebreeze dan juga Central ini seharusnya positif bakal menjadi milik dari tim Eko Esports sendiri. Tetapi rupanya dari notification kill sudah terjadi sebuah first blood untuk tim WAS yang berhasil menculik salah satu player dari V Gaming. Dan tadi kalau lu lihat EVOS Phoenix melakukan lootingan di daerah kiri map dengan sangat puas. Nggak ada orang di sebelah kiri, Pak. Kosong melompong. Bisa gitu ya. Gila. V Gaming terancam kali ini. Ada Binsu yang tertembak, bakal bergerak ke belakang terlebih dahulu. Ada Was, satu orang yang juga harus sudah tertumbangkan balas. Kali ini sepertinya bakal langsung dikonfirm menjadi poin LMC. Tapi Tenha sudah terkikis darahnya cukup low. Kali ini bahkan malah di take down balas. Fantan berhasil untuk dihidupkan kembali dan tim WAS sepertinya cukup kesulitan untuk menyerang ke arah tim dari V Gaming. Bengsu berhasil ditumbangkan dari arah yang lain dan bahkan dipulangkan ke arah lobby dari arah yang sulit untuk dijangkau. Bahkan Tanha membentukkan sebuah vehicle. Tanhanya harus sudah ter-take down menggunakan card yang begitu menyakitkan. Bahkan kali ini berhasil untuk menumbangkan balas dan tim WAS. Entah di mana satu player tersisanya dan kita melihat ada Tuts yang berhasil untuk mendapatkan satu takedown karena lawannya dan bahkan menjadi poin eliminasi. Yes, dan kali ini seorang Daklov bakal coba untuk bergerak dan menjauh dari seorang Was, Mr. Ali yang tersisa sendirian. Apakah dia bakal menjauh atau justru bakal coba untuk melakukan flanking untuk mendapatkan satu poin of view yang lebih jelas lagi. Ternyata dia lebih memilih untuk bergerak ke belakang dan mencari resource lebih, mengingat HP-nya hanya tersisa 19 saja. Iya ya, harus mencari medkit terlebih dahulu. Alhamdulillah dapat ada satu, lumayan langsung digulung dulu. EVOS Defense sejauh ini cukup bebas untuk melakukan looting di dua area yang berbeda. Ya, tetapi ini dari Mr. 05. Iya, Mr. 05 sudah melepaskan tembakannya bahkan ke arah lawannya, memberikan sebuah peringatan dan memberikan informasi pada rekan-rekannya juga bahwa Mr. 05 sudah melihat pergerakan dari lawannya. Mungkin sebuah informasi yang diberikan oleh Mr. 05 ke arah teman-temannya ini akan berharga dalam 1-2 menit ke depan ketika para player dari tim EVOS Divine keluar dari arah Mod House. Ini sih sebenarnya menurut gua ketika Mr. 05 udah dapetin info kayak gini, harusnya Sam 13 sama EVOS Abax yang notabene mereka deket banget tuh udah harus bergerak sih. Ya. Harus mengcover dari daerah atas. Ini mendapatkan satu view yang sangat jelas menurut gua. Karena lu lihat dari teman-teman lawannya sendiri, mereka langsung melakukan regrouping loh dengan sangat cepat. 3 orang bahkan udah hampir di satu spot yang sama. Sementara itu tembakan demi tembakan sudah mulai dirasakan. Ini lu bayangin kalau misalkan Sam 13 sama Abaxnya ada di atas. Ini kalau musuhnya memutuskan untuk ngerush ke arah depan, ini bakal gampang banget untuk mereka. Iya, tapi mungkin ada satu keputusan lain dari sang kapten, hanya merelakan yang memberikan sebuah headshot. Hampir saja kali ini Mr. 5 ternyata, tapi masih ada Chrono dari lawannya. Coba untuk melakukan kelas play, reload terlebih dahulu, masuk lagi dan akhirnya Mr. 05-nya tumbang. Dan sayangnya satu buah follow up meskipun sedikit terlambat, tapi setidaknya datang dengan sebuah vehicle. Sam 13 dari belakang dengan courtnya, coba untuk melepaskan tembakan juga menuju ke arah bawah, tapi kali ini Abax hanya sendirian saja, malah mengulangi hal yang sama juga. Abax sempat dapat satu tapi tertumbangkan juga, dan skenarionya justru kali ini Sam 13 masih berupaya menembak dari kejauhan saja. Sayang sekali, tidak seperti yang Skyla harapkan. Sayang banget Abax masuk ke daerah dalam menggunakan vehicle-nya, tapi sayang ternyata satu orang yang sudah berhasil di take down oleh Mr. 05 berhasil sudah di revive, dan beberapa player yang sudah di knockdown itu ternyata bisa langsung dengan sangat cepat dihidupkan kembali oleh Mineros Esport ya. Dan tidak berhasil di ending sama sekali. Betul. Ini hampir same old story ya, kayak di di Purgatory sebelumnya. Di mana mereka sendiri akhirnya harus kehilangan 2 playernya lagi, ngeriset lagi. Gue yakin ini masih bisa di revive, tapi otomatis dari segi lootingannya bakal udah habis terkuras.
Iya, jelas-jelas ini mungkin skenario yang biasa mereka terapkan di Indo gitu. Ya. Ketika mereka melakukan split terus nyari informasi, kalau bisa nyulik satu oke, kalau enggak ya udah nggak apa-apa sabut lagi. Cuma itu terlalu wise kalau gua ngelihat terlalu beresiko yang begitu besar kalau gua ngelihat tadi sebetulnya mau ada follow up tapi terlihat kayak ayo atau enggak nih? Karena yang maju juga di sana sendirian Abax, Ya. terus dengan resource senjata yang dimiliki oleh seorang Sam 13, kita ingat kita tahu juga Court ini merupakan salah satu senjata yang tidak bisa menggunakan scope. Yes. Visionnya memang luas, tapi memang untuk jangkauan tembakan dengan menggunakan Court itu ada di angka menengah, betul Iya. sekali. Makanya untuk damage yang diberikan oleh Sam 13 ini tidak bisa menjangkau ke arah para pemain dari Mineral, sehingga untuk damage yang sempat diberikan oleh Mr. 5 dan juga seorang Abax itu tidak bisa di follow up dengan cukup oleh teman-temannya yang ada di belakang. Iya, tapi sebenarnya gue paham sih apa yang terjadi dengan keputusan tadi. Kayaknya Iya, iya. memang dari Sam 13-nya memutuskan untuk Mr. 05 udah dapat info. Dan gue yakin banget tadi kayak Mr. 05 aja dia tuh kayaknya udah gak bakal nyangka kalau musuhnya tuh ternyata langsung regroup. Ya. Karena kan memang sekarang yang lagi meta itu 3-1 kan. Betul. Mungkin orang dia aja masih mutusin untuk ngedeket kok ke arah lawannya, masih dideketin sampai akhirnya dia ngeliat, loh kok ada tembakan dari arah yang lain nih, wah anjir Iya. berarti lebih dari satu orang. Dia memutuskan untuk mundur dan disitulah timing yang dimana Sam 13 dan Abax yang tadinya udah mulai menjauh kembali mendekat. Betul. Ya kan? Belum lagi tadi ada satu info dari Mr. 5 kalau ini berhasil dapetin satu takedown. Ya. Itu yang menjadi kemungkinan ngebuat dari teman-teman tim EVOS Divine-nya berdua orang tadi melakukan follow up, tapi memang secara timing sudah sedikit terlambat karena ada lagi follow up dari teman-teman Mineros ke arah Mr. 05 ini lebih cepat karena memang jaraknya lebih dekat juga. Jadi pada akhirnya dua orang dari tim EVOS harus tertulik, tapi sejauh ini masih bisa diselamatkan kembali dan masih bisa untuk survive kembali. Masih dengan klasiknya mereka, masih ada di luar zona, resource juga seharusnya mungkin cukup lah ya, meskipun nggak banyak tapi at least cukup. Betul. Untuk bisa bertempur nanti di mid to the late game-nya. Ya, sementara itu dari Iko Esports kita tadi terakhir ngelihat mereka ada di rumah Tayo di Ya. daerah golf course kalau gue nggak salah. Masih cukup aman, belum ada notifikasi kill lagi. Ternyata di round terakhir kali ini bener-bener alot ya. Lebih alot dari Purgatory sebelumnya. Betul, bahkan pertempuran di awal ini lebih sering terjadi di round sebelumnya. Betul. Karena di game kita yang terakhir ini justru pertempuran di awal hanya terculik lalu semuanya utuh kembali dengan 48 atau mungkin sisanya masih ada 45 karena masih ada beberapa player yang masih belum bisa diselamatkan kembali. Meskipun ya bisa kita bilang sudah ada beberapa tim yang no hope gitu, udah nggak bisa lagi manjat ke papan atas klasemen, tapi mereka tetap juga bermain dengan strategi mereka masing-masing gitu. Oh iya jelas, karena memang walaupun berada di posisi 12 kalau gua nggak salah dengar tadi tetap dapat 700 juta. Oh iya dong. Gokil. Gila, datang ke Singapura doang gitu ya kan, terus berhari-hari di sana karantina, main cuma 6 game doang gitu. Posisi 12 saya udah dapat 700 juta. Gokil ya. Gokil Tapi banget. tentunya semua orang pengen dapat lebih dong. Oh iya, Itulah jelas. makanya game terakhir kali ini menjadi cukup panas dan sepanas fight kali ini di mana EVOS Phoenix nampaknya sudah terspot satu sama lain. Oh. Ada teman-teman dari Attack All Around, Loud. ada EVOS Phoenix dan juga ada Loud. Sementara Iko dapat posisi yang enak banget bisa gue bilang. Yes. Tapi tabrakan kali ini terjadi pada tim WAS. Sudah ada Zanius yang berhasil untuk ditumbangkan di area jembatan bersama dengan Zizox juga yang harus terpulangkan menuju ke arah lobby. Di bawahnya ada tim Farang yang masih terpisah, tidak terlalu jauh tapi cukup beresiko juga. Dan kali ini V Gaming sudah merasakan begitu panasnya, begitu derasnya sebuah ledakan yang diberikan dari arah tim Farang. Coba langsung masuk Darklock, begitu bernafsu ke arah depan sana dengan charge boosternya. Beberapa glue sudah dipasang tapi Mirsunya melepaskan tembakan balasan juga. Sudah parkir mobil yang sangat lebih tanah, berhasil tumbangkan dari arah belakang. Cover yang sangat baik dari tim Farang membuat 2 orang dan 3 orang dari sampai terpulangkan ke lobby, dibikin turu sama Malaysia. Oh my god, lu harus lihat tadi Farang tuh udah kehilangan 2 orang ya.
Tapi Jembal sebagai fragger tadi ngelemparin granat ke depan dan memaksa teman-teman dari V-Gaming ini untuk maju ke depan kan. Iya. Ketika dia masuk ke depan, justru malah menjadi kabar buruk karena seorang Jembal itu bagus banget dalam mengambil keputusan, bertahan dan juga positioning. Ditambah satu orang lain yang mengcover dari kejauhan itu on point banget sampai akhirnya satu persatu berhasil ditumbangkan. Iya ya, dan ini dia bakal ada upaya masuk ke dalam zona Abax. dari tim EVOS Divine juga, yang mana Abax berhasil Oh, menemukan rematch. satu player dari tim lawannya di depan sana. Ingat, di sini juga ada tim EVOS Divine, sementara Sam 13 berada di area sebelah belakang bersama dengan satu rekannya. Bion mencoba lempar satu granat ke arah dalam, memberikan damage setengah darah ke arah lawannya, tapi kita melihat dari Loud juga berhasil menculik satu player dari tim EVOS Phoenix yang langsung Granat dipulangkan lagi. ke arah lobby. Dar masih belum bisa Nice. memberikan, tapi kali ini Abax yang memberikan finishing terhadap Mineros Esports. Dari arah depan juga sudah ada Mr. 05 yang menunggu pergerakan dari tim Mineros tentunya. Attack EVOS orang. Divine yang bakal mengurung pergerakan dari lawannya, tapi lebih hati-hati lagi karena seperti yang lu bilang, attack all around pun bisa menjadi ancaman untuk tim EVOS Divine. Wah, kali ini bakal berbahaya banget. Abax sudah nggak punya medkit lagi. Sam 13 juga dengan resource seadanya harus mulai bergerak. Mr. 05 menjadi Waduh. pengalih serangan, maju ke depan, coba menabrak blue wall dan membukakan. Dia tapi ternyata tidak bisa. Bakal sulit banget untuk teman-teman EVOS Divine kali ini. Abax sudah cukup sekarat, mulai masuk dan ternyata bakal dipukul mundur lagi dan lagi. Hanya tersisa Bion dengan 3 medkit ya dan 10 glue wall-nya. Sisanya udah bener-bener gak punya medkit sama sekali. Oke. Bion masih berupaya bergerak menuju ke arah belakang berbekal dengan treatment gun tadi. EVOS Phoenix ya tumbang di posisi ke-11, tapi di sisi lain EVOS Divine pun dalam keadaan yang cukup sulit sejauh ini. Justru attack all around-nya mendapatkan beberapa poin eliminasi. Vivo Kane banyak sekali poin kill dihasilkan oleh mereka. Takedown yang masih belum. Oh my god, sudah ternyata tim Flash menjadi makanan untuk mereka. Wow, Vivo Kate kali ini 4 poin eliminasi sudah didapatkan tanpa ada satu pun yang terkena knockdown. Dan kalau lo lihat zona sudah mulai mengecil, di mana satu orang sudah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Vasto Mundo, sang pesaing untuk memperebutkan posisi kedua atau 3 dari EVOS. Bion berhasil menumbangkan satu orang, 2 orang sisanya sudah berhasil di revive. Zona sudah mulai berjalan, coba untuk bergerak, ditembakin dari kiri dan kanan, dan lagi-lagi attack all around menyulitkan pergerakan teman-teman dari EVOS Divine yang sedang coba masuk ke dalam zona selanjutnya. Iya, Bion hanya tersisa sendirian saja sejauh ini, masih berbekalkan 7 keluar, tetapi posisinya sangat terhimpit. Minerosnya sudah terpulangkan ke arah lobby. Attack all around mendapatkan segalanya, vision grounding dan juga tembakan yang begitu mematikan menuju ke arah bawah. Lagi-lagi last man standing dari EVOS Divine Wise-nya sudah tumbang di posisi ke-8. Bakal sulit buat masuk, tapi Volky terkena tembakan dari tim Loud di arah depan sana. Bion hanya bisa berlari sendirian saja sambil oh my god, tidak, ternyata tidak apa-apa Indonesiaku. Perjuangan yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Jangan bersedih, jangan menangis rakyatku, bangsa Indonesiaku. Indonesia adalah bangsa yang kuat, Indonesia adalah bangsa yang berlapang dada. Kita adalah EVOS Divine, kita adalah Eko Esports, kita adalah Indonesia, dan kita adalah bangsa yang kuat. Yes, dan kali ini dengan 6 tim yang tersisa, 20 orang yang masih hidup, Iko masih coba untuk bertahan dan mendapatkan hasil yang lebih lagi. Sementara itu tembakan sudah mulai dikeluarkan oleh teman-teman dari Dudes dan juga seorang Kucai dari kejauhan. Kali ini masih coba membagi visionnya, memberikan satu pressure ke arah teman-teman dari Vasto Mundo, yang dimana mereka masih duduk di posisi ketiga untuk kali ini. Vasto Mundo secara perlahan mulai bergerak masuk, memanfaatkan satu patahan yang masih bisa digunakan sebagai alat untuk bersembunyi. Ya, dan ini dia area tengah zona yang bakal menjadi PR buat tim Eko Esports tentunya. Sementara attack all around masih sibuk bersama dengan tim Loud. Tembakan bahkan pelotar juga konek ke arah tim Loud di area depan sana, menambah pundi-pundi poin kill, pundi-pundi poin yang sangat berharga untuk Triple A tentunya. Sementara zonanya sudah mulai mengikis juga. Tim Loud gak bakal dikasih jalan buat masuk ke dalam zona. Bahkan di tangan attack all around menutup pergerakan zona dengan 10 poin eliminasi yang sudah
sudah mereka kantongi luar biasa sekali. Tapi Eko Esports bakal menjadi ancaman kali ini karena satu persatu member dari AAA berhasil mereka tumbangkan, dan kali ini semesta berpihak di tangan Eko Esports. Zona sudah mulai didapatkan dan disecure, dan ternyata AAA hampir ada satu skenario di mana AAA bisa menyusul teman-teman dari EVOS Divine dan EVOS Phoenix maksud gua bisa digeser posisinya, tapi berkat perjuangan dari Eko Esports mematahkan hal tersebut. Karena kalau lu lihat sebenarnya mereka udah dapetin 10 poin eliminasi. Kalau mereka bisa dapetin Buya, at least mereka dapetin 15 poin kill lagi. Itu artinya dia udah dapetin 27 poin. Nah itu wah, dia. tapi tentunya perjuangan masih belum selesai untuk Iko maupun Vasto Mundo atau dua tim lainnya, karena mereka masih coba untuk bertahan dan mendapatkan Buya di round terakhir kali ini. Dan tembakan demi tembakan sudah mulai ditukar dan sudah saling mengetahui dari segi kondisi dan juga posisi seharusnya. Iya, harus lebih bersabar lagi tim Eko Esports dengan hanya 3 orang tersisa. Semua tim akan tertuju pada mereka. Tapi Dus, kita lihat sudah mulai ngeker dengan granatnya juga. Vasto Mundo melepaskan tembakan ke arah belakang. Aduh, kucainya tumbang dan bahkan harus sudah terpulangkan ke arah lobby. Masih belum sempat dilemparkan oleh seorang Dus, karena pertempuran kali ini bakal terjadi antara Vasto Mundo dan juga Vivo Kate. Di arah belakang masih ada Farang sendirian saja yang tersisa. 2 orang dari tim Eko Esports tersisa masih coba untuk bertahan meskipun ada flanking yang dilakukan oleh tim Vasto Mundo ke arah patahan belakang sana. Farangnya sudah tereliminasi. 3 tim tersisa dan Indonesia masih memiliki secercah harapan untuk bisa mengantongi Buya setidaknya 1 di hari ini, meskipun keadaannya sulit karena pressure bakal diberikan. 1 Skylar sudah mulai connect menghancurkan glue di hadapan sana dari seorang Kiba yang memiliki asa yang tinggi, memiliki daya juang yang tinggi. Berhasil menumbangkan 1 orang dari lawannya. Masih belum di ending karena memang keadaannya sangat sulit dan Eko Esports masih bertahan, Bung Skyla. Yes, dan kali ini Kiba dan juga Dus masih coba untuk bertahan melawan beberapa orang yang masih cukup lengkap. Crush Air bakal coba memberikan damage ke arah VK, di mana Vivo Kate masih cukup ngamuk, berhasil mendapatkan seorang Nunes, tapi Dus berhasil mendapatkan 1 orang. Death God bakal coba untuk menghabisi seorang Dus yang coba. Oh my god, Iko harus cukup puas di posisi ketiga, dan this is it. Buya for Vivo Kate di round terakhir Free Fire World Series Sentosa 2022. oh my god, perjuangan yang sangat